Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Ratnasih dengan NIM B100220381 dari Prodi Manajemen Kelas H, dan teman-teman saya yang bernama Arif Ihsan Nurfaizi dengan NIM B100220392, Teguh Puji Nugroho B100220422, Ardelia Putri Tamara B100220429. Di sini saya akan menyampaikan PowerPoint yang sudah kami buat dengan menentukan beberapa identifikasi masalah. Yang pertama, naiknya harga BBM, kedua, naiknya harga bahan-bahan pokok, ketiga, daya beli masyarakat menurun, keempat, menunjaknya inflasi di berbagai daerah. Dan kami memilih topiknya yaitu dampak naiknya harga BBM bagi masyarakat. Relevansi topik dengan bidang studi, manajemen merupakan proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Naiknya harga BBM yang tinggi membuat harga-harga yang lainnya secara otomatis menjadi naik. Hal ini dapat mempengaruhi arus perekonomian masyarakat Indonesia. Hal ini membuat kita sebagai masyarakat harus pandai dalam mengatur keuangan. Kenaikan harga BBM juga membuat biaya produksi menaik sehingga berpengaruh pada harga bahan-bahan pokok. Ini disebut sebagai inflasi. Maka, ini relevansi dari dampak naiknya harga BBM dengan bidang studi manajemen. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Kenaikan harga BBM dapat menyebabkan perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah, karena kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, kendaraan mobil-mobil model large SUV dan MPV seperti Toyota Alphard, Pajero Sport, Kijang Innova, dan sejenisnya, tidak boleh memakai pertalit atau solar subsidi. Seharusnya yang menggunakan bahan bakar itu seperti mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil ambulan, dan mobil pengangkut sampah. Hal ini menimbulkan kecemburuan pada masyarakat menengah ke bawah karena mereka merasa tidak diperlakukan secara adil. Hal itu mengakibatkan semakin langkanya bahan bakar subsidi. Maka inilah relevansi dampak kenaikan BBM dengan Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang ada dalam materi mata kuliah Pancasila, yaitu implementasi sila kelima. Di sini kita juga mendapatkan dari sumber buku, seperti buku Bersama-sama Selamatkan Uang Rakyat Mencegah Menggelembungnya Subsidi BBM yang Tidak Adil dan Salah Sasaran, Pro kontra kenaikan bahan bakar minyak. Kenaikan BBM akan dilaksanakan pemerintah sebelum pemerintah April 1979. Kenaikan ini akan berdampak luas terlebih karena adanya devaluasi mata uang 15 November 1978. Kenaikan BBM hingga 50% mengejutkan masyarakat. Dalam nota keuangan RAPBN disebutkan, kalau harga minyak tidak dinaikkan, pemerintah mengeluarkan subsidi 1,3 triliun. Sumber juga ada dari pidato Presiden mengungkapkan, seandainya kita tidak perlu menaikkan subsidi BBM dan tidak perlu menaikkan gaji pegawai, maka pasti dapat meningkatkan lagi pengeluaran pembangunan, sehingga jumlahnya melebihi anggaran rutinan. Tidak ada harga barang yang tak ikut meningkat ketika harga BBM mencapai 60%. Bagi mereka yang berpenghasilan rendah, terpukul lebih rendah, tidak hanya menambah pengeluaran untuk keperluan transportasi, tetapi juga kebutuhan keseharian untuk konsumsi. Kedua, sumber dari artikel jurnal. Kenaikan harga BBM dan penggunanya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebagai langkah awal, pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan anggaran subsidi BBM dari yang awalnya 152 triliun pada APBN 2022 menjadi 502,4 triliun sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Artinya, pemerintah telah menaikkan 3,4 kali lipat dari anggaran awal.
Namun, peningkatan kompensasi subsidi energi ini belum cukup dan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa jika tidak dilakukan tindakan preventif terkait kondisi ini, maka kompensasi subsidi energi diperkirakan akan kembali membengkak hingga 198 triliun hingga sisa periode tahun berjalan. Tentu, ini bukan angka yang kecil dan cukup disayangkan jika nilai subsidi yang besar ini hanya akan menguap sebagian besar di jalanan. Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Sejatinya BBM yang bersubsidi, Pertalite dan solar hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu dan para pelaku ekonomi yang secara output tentu diharapkan dapat menjadi penggerak roda perekonomian. Subsidi yang diberikan terhadap solar khususnya salah satunya bertujuan untuk menekan biaya produksi yang menjadi salah satu komponen pembentuk harga satuan barang. Kemudian media cetak itu seperti poster, media online kita bisa mendapatkannya dari internet, Instagram, Twitter. Dalam peraturan perundang-undangan, pengendalian BBM bersubsidi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 12 dalam Undang-Undang Migas Pasal 28 Ayat 3 menyatakan bahwa dalam menentukan dan menetapkan harga BBM, pemerintah memiliki tanggung jawab sosial terhadap golongan masyarakat tertentu. Dengan demikian, subsidi BBM bukan untuk seluruh golongan masyarakat. Dengan begitu, kita bisa mengambil langkah-langkah seperti menganalisis masalahnya, mencari dan mengumpulkan informasi dari topik yang akan dibahas dengan melakukan pengamatan lingkungan sekitar, wawancara dengan orang terdekat, dan mencari dari internet. Langkah kedua, menentukan topik yang ingin dibahas yang relevan dengan mata kuliah dan memilih produk dari topik tersebut. Dari beberapa topik yang sudah saya temukan dan saya pilih, saya memilih salah satu topik yaitu intoleransi yang terjadi di masyarakat sekitar dan menentukan hasil produksi atau video mengenai sosialisasi pentingnya toleransi terhadap sekitar. Langkah ketiga, mencari sumber yang valid atau benar yang sesuai dengan hasil produk yang saya pilih. Mencari sumber-sumber pada buku, artikel jurnal, media online, dan sumber lainnya yang sudah saya sebutkan sebelumnya yang sesuai dan mendukung dengan hasil produk yang saya pilih. Video sosialisasi pentingnya toleransi terhadap sekitar. Langkah keempat, mengisi LKPWN yang telah diberi oleh dosen. Setelah mendapatkan materi dari sumber-sumber yang saya dapat, saya mengisi data di LKPWN tersebut sesuai dengan ketentuan. Langkah kelima, membuat video tentang langkah-langkah pembuatan video akhir. Setelah selesai mengisi LKPWN, saya membuat video produk awal yaitu video langkah-langkah bagaimana saya membuat produk akhir, menganalisis permasalahan yang ada, menentukan topik yang saya pilih, dan mencari data-data tambahan dari buku, artikel, jurnal, media online, dan lain-lain. Langkah keenam, membuat hasil produk akhir berupa video. Langkah terakhir, saya akan membuat video presentasi hasil produk akhir. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil.